Tuhan melalui rohmu kepada Allah yang tidak terlihat. Praise the Lord. Praise the Lord. Pentakosta. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus ingin memenuhi pribadi kita dengan pribadinya. Praise the Lord. Saudara, kami diberikan tema dalam bulan ini, bulan Juni dari AFGF kita diberikan pengarahan dengan tema Unroad. Unroad itu artinya sebuah perjalanan, satu perjalanan, sebuah ini bebunya apa ya? Daju Bu? Satu perjalanan di mana kita melihat gereja maupun orang-orang tertentu hidup di dalam satu transisi. Dalam tahun ini kita banyak membahas kitab Kisah Para Rasul, saudara. Dan kita akan membahas Kisah Para Rasul pasal 8 dan pasal 9 di dalam bulan Juni ini. Kita lihat bagaimana gereja mula-mula mengalami transisi. Kita melihat bagaimana seorang yang bernama Filipus mengalami transisi. Juga kita melihat kisah seorang yang bernama Saulus mengalami transisi. Akhirnya satu hari berubah menjadi Rasul Paulus. Kita melihat satu kehidupan perjalanan yang juga sebagai suatu transisi, saudara, satu perubahan. Kita ingin belajar melalui pasal 8 dan pasal 9 Kisah Para Rasul ini, bagaimana seharusnya kita meresponi masa-masa perubahan dan transisi itu. Mari kita lihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, hari ini pastor akan membahas pasal 8 ayat 1 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 17. Di dalam perikop ini kita bagi 3 bagian utama. Pasal 8 ayat 1 sampai 3, di situ kita akan lihat di mana Saulus menganiaya jemaat mula-mula di Yerusalem. Kemudian di pasal 8 ayat 4 sampai 8 kita melihat bagaimana gereja yang umat Tuhan yang tercerai-berai itu ternyata justru menjadi kekuatan di mana mereka memperluas pengaruh Injil Kristus kepada wilayah itu. Kemudian yang bagian ketiga pasal 8 ayat 9 sampai 17 kita melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang Samaria. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3, saudara ya. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ia Saulus juga setuju bahwa Stefanos mati dibunuh. Kita akan baca dulu sebentar ya. Ayat kemudian lanjutkan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanos serta meratapi dengan sangat. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan
keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara atau sebagian dibunuh, saudara ya. Nah di sini kita melihat 3 event yang sangat penting di dalam ayat 1 sampai 3, bahwa gereja mula-mula itu tercerai-berai oleh karena penganiayaan yang terjadi. Pada waktu itu Saulus bersama dengan kelompok orang-orang agamawi melakukan kekejian terhadap yang bernama Stefanus. Stefanus mati dirajam dengan batu. Dan kebencian mereka rupanya tambah besar sehingga Saulus dengan orang-orang itu justru menangkapi orang-orang Kristen dan sebagian besar mereka dikatakan mereka mengalami penganiayaan dan mereka lari. Ya, kecuali para rasul yang masih ada di Yerusalem. Yang lain rata-rata melarikan diri, tersebar ke seluruh Yudea, bahkan ada yang sampai ke Samaria. Nah, kita lihat sini. Selama beberapa bulan pertama orang percaya semuanya pada ngumpul di Yerusalem. Gereja mula-mula. Senang saudara ya, ngumpul bersama-sama mereka. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, 5, mereka ngumpul dan mereka hidup dengan kasih karunia luar biasa, mereka senang. Tetapi hidup orang Kristen bukan cuma senang-senang. Orang percaya bukan cuma menikmati senang-senang. Senang boleh. Tuhan tidak larang senang. Tetapi kehidupan kita bukan cuma senang-senang. Kehidupan kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya. Makanya Yesus memberikan teladan kepada kita. Pada waktu dia di kayu salib, pada waktu sebelum dia disalibkan, yaitu di Taman Getsemani, sebagai manusia, Yesus tidak mau mati. Gak ada manusia yang mau menderita. Anak Allah yang menjadi manusia, dia berkata dalam kemanusiaannya, Bapak kalau boleh cawan penderitaan, gak perlu saya alami. Kalau boleh, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tuhan memberikan satu teladan, hidup ini bukan sekedar senang. Boleh senang, menikmati boleh. Tetapi jangan lupa bahwa kita ada panggilan, ada rencana Allah menyelamatkan kita. Tadi saya sebutkan Pentakosta, Tuhan memenuhi umatnya. Roh Kudus memberikan bahasa baru, bahasa roh kepada orang percaya untuk mengucapkannya. Tapi tidak berhenti di situ. Karena Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menerima kuasa menjadi saksi-saksiku. Di Yerusalem, seluruh Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini hidupnya boleh menjadi saksi Kristus. Nah rupanya di gereja pada waktu itu di Yerusalem mereka menikmati luar biasa. Dan saudara, iblis itu paling tidak senang lihat orang Kristen bersuka cita. Waktunya datang melalui Saulus, gereja mula-mula dicoba dihancurkan. Tadi kita melihat bahwa ayat 3, Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jemaat mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dari sini kita belajar juga. Dalam kehidupan orang percaya, Tuhan tidak menjanjikan selalu matahari cerah. Ada tantangan, ada kesulitan, bahkan penganiayaan. Sejak awal gereja, orang percaya, Alkitab memberitahu ada penganiayaan. Dan kali ini penganiayaannya secara fisik luar biasa.
Dan kita melihat bahwa Saulus pergi ke rumah-rumah nangkep orang dan menyeret orang-orang Kristen, orang-orang percaya baik laki-laki maupun perempuan untuk dipenjarakan. Dan saya bilang sebagian ada yang dibunuh, saudara ya. Nah, itu yang dialami pada waktu itu. Tetapi kita melihat ayat 4. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalau Anda ada catatan, garis bawahi, menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Rupanya kemanapun mereka pergi, ada satu anugerah dalam diri mereka. Mereka tidak lupa untuk menjadi saksi Kristus. Saya ingatkan bersama-sama, kemanapun kita pergi, kemanapun Anda bekerja, dimanapun Anda satu hari tinggal, baik kembali di Indonesia atau tinggal di Jepang atau di luar negeri di mana lagi. Ingat, kita ini bukan cuma sekedar bekerja. Kita ini bukan sekedar mencari uang. Tetapi ada satu rencana Tuhan memakai saudara dan saya untuk memberitakan Injil menjadi saksi Kristus. Saudara, kalau kita renungkan panggilan menjadi saksi Kristus memberitakan Injil, kalau kita renungkan, padahal saudara ya, lebih mudah Tuhan tuh pakai malaikat. Betul lah? Pakai malaikat yang luar biasa untuk beritakan Injil. Pada bertobat enggak? Bertobat tapi ketakutan. Tuhan tidak mau kita bertobat sekedar karena ketakutan. Tapi Tuhan mau memakai manusia memberitakan Injil dan orang bertobat karena menyadari orang itu membutuhkan Tuhan. Orang-orang percaya pada waktu itu tersebar. Mereka tersebar tentu ketakutan juga saudara. Ya. Takut dibunuh, normal. Tetapi di dalam ketakutannya ini luar biasa. Ketakutan itu tidak menguasai mereka. Sehingga di dalam mereka lari pun mereka tetap memberitakan Injil. Ini gak gampang saudara. Orang biasanya kalau sudah ketakutan gak mau ngapa-ngapain. Betul ya? Kalau udah ketakutan udah gak mau ngapa-ngapain dan biasanya kalau sudah ketakutan pikirannya begitu overwhelmed, begitu dikuasai sehingga merasa lumpuh. Merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya berbahaya, bisa bunuh diri. Karena merasa paling susah di dunia ini. Tetapi kita melihat orang-orang yang tersebar ini, mereka juga takut mati, tetapi ketakutan tidak menguasai mereka. Mereka tetap hidup menjadi saksi Kristus. Saudara, tadi kita dengar, ya sebenarnya kita alami semua. Dalam 2 tahun, lebih 2 tahun setengah ini kita dengar tentang COVID dan sebagainya. Normal ada rasa takut. Saya ngerti waktu pastor tanya, bro, sis gimana? Kami kunjungi ke rumah, cotomate pastor. Pastor pun mau mengunjungi di tempat Anda bilang jangan, pastor ngerti kok. Ya, mungkin Anda takut saya bawa sesuatu. Ya, kita pasti ngerti. Tetapi jangan sampai stres kita, ketakutan kita ini membuat kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menjadi saksi Kristus. Seandainya pun Anda harus diam di dalam kamarmu, kita tetap bisa menjadi saksi Kristus. Sekarang ada TikTok. Anda bisa TikTok 1 menit, doa kek,
Baca Alkitab kek, mendoakan orang kek, telepon orang kek. Anda bisa tetap menjadi saksi Kristus. Haleluya. Karena ini panggilan kita semua. Orang-orang itu tersebar. Menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Jadi dimanapun kita berada, keadaan apapun, COVID atau tidak COVID, Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Praise the Lord. Satu anugerah. Dan yang menarik di sini, saudara, kata tersebar di dalam bahasa aslinya, kata tersebar itu adalah diaspeiro. Diaspeiro. Anda pernah dengar kata dalam bahasa Indonesia diaspora? Ya, diaspora itu datang dari diaspeiro. Diaspora artinya orang-orang yang tersebar. Nah, itu di dalam bahasa aslinya menggambarkan seseorang yang sedang melemparkan benih-benih, menyebarkan benih-benih. Diaspero, orang-orang itu disebarkan. Jadi kita melihat yang menyebarkan mereka sebenarnya bukan setan. Saya ulangi lagi, yang menyebarkan mereka tersebar itu bukan setan, tetapi Tuhan sendiri. Kenapa saudara? Iblis, perhatikan, merencanakan yang jahat terhadap umat Tuhan. Dikatakan di ayat 3 melalui Saulus dan tentu orang-orang bersamanya. Mereka berusaha membinasakan, membunuh, menghancurkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Tetapi di tengah-tengah rencana yang jahat, Tuhan merubahnya menjadi kejadian itu sebagai melayani maksud Tuhan, melayani tujuan Tuhan. Jadi iblis berusaha membunuh orang-orang percaya, tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan ubah. Akhirnya Tuhan pakai justru orang-orang yang tadinya ketakutan, tadinya stres luar biasa, mereka tersebar kemana-mana, mereka tetap memberitakan Injil. Seperti Tuhan itu menaburkan benih-benih kemana-mana. Sehingga kerajaan Tuhan, rencana Tuhan, gereja Tuhan bertumbuh. Saudara, yang sangat indah bahwa benih yang sehat itu pasti bertumbuh. Benih yang sehat pasti bertumbuh. Kalau kita ini, iman kita adalah iman yang sehat di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami tidak bisa menahan pertumbuhan iman saudara. Haleluya. Asal kita ini hidup di dalam kehendak Tuhan, apapun tantangan, termasuk yang namanya COVID dan gak jelas, situasi yang kita juga ya terbuka, tetapi tetap hati-hati saudara. Karena ternyata di beberapa negara yang tadinya cukup aman, sekarang ini banyak. Belum lama ini saya ngobrol-ngobrol dengan tim kita di satu negara di Asia Timur sini. Dan mereka bilang, Mas Tur, di sekarang ini setiap hari 85-an sampai 100 orang mati di negara itu. Setiap hari saudara. Jadi kalau sudah kurang lebih 10 hari aja berarti sudah 850 orang mati sampai 1000 orang. Kalau 1 bulan sudah sekian ratus pada mati. Gara-gara COVID. Ya. Dan sekarang ini katanya kan Omikron. Dan Omikron itu dianggap lebih ringan toh. Ya. Tetapi ternyata kalau nggak hati-hati di negara itu banyak yang mati. Ya. Jadi apapun keadaan kita di sini, ingat kalau kita benih yang sehat di dalam Tuhan, Anda dan saya tetap bertumbuh. COVID, Omikron, Delta, apalagi nama yang lain, saya nggak tahu, tidak bisa menahan Anda untuk bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Karena by the grace of God, kita boleh menjadi benih yang sehat. Sehingga ketika keadaan apapun terjadi, rencana Tuhan tidak bisa ditahan.
atau tidak bisa berhenti melalui kehidupan Anda. Pasti terlaksana. Gereja mula-mula tersebar, tetapi di situ justru mereka memberitakan Injil. Haleluya. Iblis mau menghancurkan kehidupan umat Tuhan, Tuhan bisa mengubah menjadi kemuliaan bagi namanya. Jangan takut apapun keadaan yang kita alami. Tuhan bisa mengubah untuk kemuliaannya. Haleluya. Kemudian kita lihat ayat 5. Kita baca bersama-sama ayat 5 sampai 8. Dan Filipus, ada seorang bernama Filipus, pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada mereka di situ. Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan juga banyak orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Ayat 8. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Amin. Kita melihat satu anugerah yang besar melalui situasi ini. Kemudian Filipus, dikatakan ada seorang bernama Filipus, dia sampai ke Samaria dan memberitakan Injil. Saudara, apakah saudara tahu siapa itu Filipus? Kalau kita lihat di dalam pasal 6 Kisah Para Rasul, Filipus ini awal mulanya ini kerjaannya cuma apa? Kirim makanan, bagikan makanan kepada janda-janda tua. Taunya dari mana pastor? Ini ada nih. Kita lihat pasal 6 ayat 1. Kisah Para Rasul. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, gereja makin bertambah, jemaatnya, timbullah sungut-sungut keributan di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang yang berbahasa Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, rupanya di sana itu ada dua kelompok besar. Ada orang-orang percaya yang mereka berbahasa Yunani karena lahir di luar wilayah Kanaan, dan juga ada orang-orang percaya yang hanya berbahasa Ibrani. Nah, rupanya mereka terjadi ada clash. Nah, di sini pelajaran penting. Gereja pun tidak sempurna. Sama-sama orang Yahudi, tetapi yang satu cuma bisa bahasa Yunani, yang satu berbahasa Ibrani, terjadi gesekan, saudara. Sama-sama satu suku, tetapi berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, terjadi gesekan. Gereja bukan tempat yang sempurna. Gereja tempat kita belajar bertumbuh dalam iman. Gereja tempat di mana kita mengekspresikan talenta-talenta kita bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan heran kalau ngelihat ada orang yang tidak sempurna, yang mungkin masih kurang ini, salah ini dan sebagainya. Normal. Gereja mula-mula ribut. Dan ini ributnya hal yang kecil, urusan pembagian makanan. Terjadi keributan yang serius ini, saudara. Sehingga turun tanganlah para rasul. Dan untuk mengatasi ini Tuhan memberikan hikmat, mereka memilih orang-orang untuk mengurus soal urusan makanan. Dan salah satu yang dipilih bernama Filipus. Kita lihat ayat 5. Mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus, penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus. Jadi Filipus ini orang yang sama yang awalnya
tugasnya pelayanannya cuma kasih makanan kepada janda-janda tua. Tapi perhatikan, mereka ini orang yang penuh Roh Kudus dan penuh iman. Artinya apa? Mereka bergaul dengan Roh Kudus, mereka tahu siapa pribadi Roh Kudus, bersekutu dengan Allah, mereka juga orang yang penuh dengan iman. Penuh dengan pengenalan akan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Orang ini tugasnya membagikan makanan. Tetapi dalam kehidupan pribadi dia bergaul dengan Roh Kudus. Dia selalu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bertumbuh dalam iman. Dan pada waktunya sekian bulan kemudian, pada waktu yang dibutuhkan oleh Roh Kudus, ternyata dari seorang yang bertugas membagikan makanan, ya kalau istilah kita di IFGF ini gereja pelayanan apa? Konsumsi. Ya, jadi tim konsumsi denger nih ya. Satu hari Anda memberitakan Injil. Satu hari Anda ngusir setan. Satu hari Anda mendoakan orang yang sakit. Haleluya. Ini Filipus. Dia lihat pada waktu orang yang sama tadinya dia cuma tugasnya konsumsi, sekarang terjadi sesuatu yang besar di mana umat Tuhan tercerai-berai dan dia pun harus pergi. Ternyata dalam kepergiannya itu Allah sudah mempersiapkan dia. Waktu dia pergi ke Samaria, dia bukan sekedar pindah kota cari kerjaan yang lain, dia di sana nginjil. Enggak lagi bagiin makanan, nginjil sekarang dia. Beritakan Injil, beritakan firman. Kemudian dia doakan orang-orang yang sakit, dia usir juga setan-setan. Haleluya. Ini satu pelajaran saudara. Jangan anggap enteng pelayananmu. Oh saya mah cuma pegang media. Oh saya cuma begini. Pastikan sambil saudara memegang pelayananmu apapun termasuk konsumsi, termasuk asyir. Pastikan diri Anda bergaul dengan Roh Kudus. Pastikan kita bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan. Sehingga satu hari pada waktunya Tuhan akan pakai Anda dengan caranya. Filipus tidak dipilih untuk jadi penginjil. Filipus tidak dipilih untuk menjadi orang yang mengusir setan. Filipus tidak dipilih untuk mendoakan orang yang sakit. Dia dipilih untuk bagi-bagiin makanan. Tetapi dia pribadi yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam iman, bergaul dengan Roh Kudus. Sehingga waktu Tuhan datang untuk memakai dia dengan cara yang ajaib. Haleluya. Jangan sia-siakan pelayanan yang Tuhan berikan. Tetap Anda bergaul dengan Roh Kudus, tetap Anda bertumbuh di dalam firman Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 kita baca. Ayat 9, seorang yang bernama Simon sejak dahulu melakukan sihir. Jadi ada seorang di kota Samaria bernama Simon, dia punya ilmu sihir, istilahnya ilmu gelap di kota itu, dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah seorang yang sangat penting. Ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Nah, saudara, kalau kita di Indonesia, waktu zaman pastor masih kecil, lihat orang-orang yang kuda lumping itu saudara, yang makanin beling terus lidahnya ditusuk sini, wah kita kagum luar biasa. Ya, ngelihat pisau ditusuk di badan dan tidak
tidak nembus. Saya bilang kuasa setan itu real, saudara. Jadi jangan anggap enteng kuasa setan, itu real. Makanya di dalam kisah ini Simon itu disebut sebagai seorang yang punya kuasa besar. Tetapi kita bersyukur kuasa yang di dalam orang percaya, kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Amin, saudara. Nah, Simon ini orang yang terkenal punya kuasa ilmu gelap, punya kekuatan gaib, saudara. Dan ini real. Kemudian ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama Simon menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13, Simon sendiri tukang sihir itu dalam anugerah Tuhan menjadi percaya dan dibaptis loh saudara. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, ikut Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria, orang-orang Samaria telah menerima firman, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, di antara orang Samaria yang percaya dan dibaptis itu. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah menarik nih saudara. Bahwa ketika Injil diberitakan, orang-orang Samaria percaya, termasuk yang bernama Simon tukang sihir ini. Dia pun percaya bersama-sama dengan orang Samaria. Mereka percaya menerima berita Injil dan dibaptis. Nah ini penting saudara. Kalau saudara bilang saya orang Kristen atau saya orang yang percaya Yesus tapi Anda belum dibaptis. Alkitab bilang mereka yang percaya itu dibaptis. Jadi harapan pastor kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus jangan tunda lagi. Jangan tunggu lagi untuk berikan dirimu dibaptis. Minggu ketiga kita ada baptisan. Di tempat sini, di ruangan sini ada ruangan air ya. Nah bila Anda belum dibaptis, berikan dirimu dibaptis. Amin. Hubungi brother kita Harry, where are you Harry? Harry Kadir, berdiri Her. Come here. Sini Her. Ya, ini brother kita yang mengajar baptisan air dan saudara hubungi Harry untuk dibaptis, untuk menerima pengajaran dan dibaptis pada minggu ketiga. Pastor akan baptis ini, ya. Jadi jangan segan kalau Anda sudah percaya tapi Anda belum dibaptis, firman Tuhan bilang orang-orang itu percaya dan memberi diri dibaptis. Jadi pastikan diri Anda dibaptis, ya. Praise the Lord, thank you bro. Ya. Harry adalah tim penggembalaan, salah satu tim penggembalaan bersama istrinya Lucy Kadir ya. Nah, kemudian yang menarik di sini, ternyata mereka yang sudah dibaptis pun perlu sesuatu yang lain. Sehingga para rasul dari Yerusalem, dua rasul yaitu Petrus dan Yohanes diutus untuk ke Samaria dengan tujuan apa? Berdoa supaya orang-orang di Samaria yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah dibaptis air itu menerima Roh Kudus. Kemudian ayat 16 dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka.
Anda pernah mikir nggak? Kok rasul-rasul ini tahu Roh Kudus belum turun? Karena kepikir ya, Anda renungkan dari mana para rasul di Yerusalem ini tahu kok orang-orang Samaria belum dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus belum turun. Padahal Alkitab mengatakan Roh Kudus itu roh yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa para rasul tahu, wah di Samaria ini belum dipenuhi Roh Kudus? Dari mana mereka tahu, saudara? Ingat, para rasul, orang-orang percaya di Kisah Para Rasul pasal 2, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tahu mereka dipenuhi dengan apa, saudara? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi para rasul ini datang ke kota Samaria. Dan mereka lihat, oh kamu sudah percaya, sudah dibaptis. Kemudian mereka lihat, loh mereka ini belum ada seorang pun yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka ini belum berbahasa roh. Para rasul diutus untuk berdoa. Dan ini yang mereka lakukan ketika mereka berdoa. Ayat 17, kemudian kita bersama-sama, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kalau Anda belum dibaptis dalam Roh Kudus, Anda tahu waktu pastor ngomong, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Anda bingung, that you really need dibaptis Roh Kudus. Caranya bagaimana? Didoakan dan ditumpangi tangan. Sederhana, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan kita itu Tuhan yang tidak ruwet, saudara. Orang cuma didoakan, orang yang mau didoakan, ditumpangi tangan berbahasa roh. Dan sehari ini, Anda renungkan firman Tuhan ini. Baca kembali bagian ini. Tadi saya bilang bagaimana para rasul ini tahu orang-orang di Samaria belum dipenuhi Roh Kudus. Karena mereka tahu mereka belum berbahasa roh. Mereka belum didoakan untuk menerima Roh Kudus. Harapan pastor, Anda menjadi umat Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Saya ulangi lagi tadi saya bilang orang yang dibaptis dalam Roh Kudus memenuhi kehidupannya dan orang-orang itu berbahasa roh. Itu bukan hak istimewa gereja karismatik dan gereja Pantekosta. Bukan, saudara. Itu adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau. Haleluya. Harapan pastor seperti di gereja di Samaria, Anda yang sudah percaya, Anda yang sudah dibaptis air, jangan berhenti sampai di sana, berikan dirimu dibaptis dalam Roh Kudus, didoakan. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Saudara dengar firman Tuhan. Bagi Anda yang tahu dirimu belum dibaptis air, jangan tunda lama-lama, langsung bisa hubungi brother kita Harry tadi. Untuk Anda diberikan pengarahan, pelajaran baptisan air. Dan pada minggu ketiga Anda bisa memberikan dirimu dibaptis di tempat sini. Namun bagi Anda yang sudah percaya dibaptis air, waktu firman Tuhan berkata apakah Anda dipenuhi
Kudus dan Anda bingung, Anda tidak tahu, berikan dirimu untuk dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan bahasa-bahasa baru kepada Anda. Kalau Anda ingin nanti setelah ibadah Anda bisa menghubungi pastor, saya akan mendoakan buat Anda yang mau didoakan dipenuhi Roh Kudus dan belajar percaya bahwa Roh Kudus dari Pentakosta ini ingin memenuhi kehidupan kita, ingin memberikan kita bahasa-bahasa baru. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengalami yang disebut Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurahkan dan Allah Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa baru. Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Oleh karena karya Yesus anak Allah yang memberikan dirinya disalibkan. Pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Kalau tidak Tuhan mati buat kami, maka kami pun tidak bisa menerima Roh Allah. Tuhan, terima kasih. Kerelaanmu untuk mati di salib menjadi penebus kami. Siapkan hati kita untuk mengambil roti dan anggur. Dalam iman pada firman Tuhan, kita mempercayai dan meyakini bahwa roti adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan anggur adalah darah Kristus yang tercurahkan buat kita. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, ingat waktu roti itu kita ambil, ingat penderitaan Yesus. Dia dicambuki, dipukuli, dihina demi saudara dan saya, supaya segala kutuk-kutuk hukum Taurat dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala kelemahan, sakit, penyakit ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus pada tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Terima kasih Tuhan. Juga pada waktu kita mengambil anggur, meminumnya dengan hati yang percaya, inilah darah Yesus, darah yang memeteraikan perjanjian baru. Artinya segala janji-janji Tuhan menjadi hak warisan kita di dalam perjanjian baru ini. Karena itu dimeteraikan dengan darah Yesus sendiri. Artinya juga segala janji-janji itu pasti digenapi kepada setiap orang yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Tubuh dan darah Kristus. Dengan Tubuh dan lutut darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kau berkata pada Bapa. Saya mau ingatkan, Anda ambil perjamuan kudus ini oleh karena